Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Ma'alimah dengan NIM 857894673. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan judul Gerak pada Tumbuhan. Tujuan pada praktikum hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengamati gerak seismonasti pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, mengamati gerak niktinasti pada tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu mengamati gerak geotropisme pada tumbuhan. Pada praktikum kali ini untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti, saya akan menggunakan 2 tumbuhan putri malu. Kemudian untuk praktikum mengamati gerak geotropisme, saya akan menggunakan objek penelitian kecambah pada kacang hijau. Lihatlah apa yang akan terjadi. Mari kita amati. Pertama, kita akan sentuh secara halus. Nah, di sini daunnya menutup secara perlahan. Ketika kita sentuh secara halus. Selanjutnya, kita sentuh dengan sentuhan sedang. Nah, ketika kita menyentuhnya dengan sentuhan sedang, daunnya menutup lebih cepat daripada ketika kita sentuh menggunakan sentuhan halus. Kita perhatikan. Selanjutnya yaitu kita sentuh dengan sentuhan kasar. Nah, di sini daunnya menutup secara sempurna hingga tangkainya turun ke bawah. Nah, kita sudah melaksanakan praktikum gerak seismonasti dan niktinasti pada tumbuhan putri malu. Yang pertama tadi, untuk membuktikan gerak tumbuhan seismonasti pada tanaman putri malu, kita sentuh dengan sentuhan halus, kemudian sentuhan sedang, dan sentuhan kasar pada daun putri malu tersebut. Dan yang terjadi ketika kita sentuh daun itu menggunakan sentuhan halus, maka daun itu sedikit menutup, tapi dengan lambat. Kemudian ketika kita sentuh menggunakan sentuhan sedang, daun itu sedikit cepat menutupnya. Dan ketika kita sentuh dengan sentuhan kasar, maka daun itu menutup dengan sempurna dan sangat cepat. Selanjutnya kita akan menutup tumbuhan putri malu yang berada di pot berwarna biru menggunakan sebuah karton atau kardus yang sudah dilapisi dengan kertas hitam. Tanpa menyentuhnya ya, kita coba. Kita tutup secara perlahan-lahan. Kemudian untuk membuktikan gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu, kita menggunakan 2 buah tanaman putri malu. Yang satu kita tutup menggunakan sebuah kardus yang di dalamnya sudah kita lapisi menggunakan kertas berwarna hitam secara perlahan-lahan tanpa menyentuh daun tersebut.
Kemudian kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka kardus tersebut secara perlahan-lahan dan kita melihat ada beberapa daun yang sudah menutup. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya memang benar tanaman putri malu tersebut mengalami gerak seismonasti dan niktinasti. Selanjutnya, kita akan melaksanakan praktikum gerak geotropisme menggunakan biji kacang hijau yang sudah kita tanam pada kapas yang sudah dibasahi dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Mu'allimah dengan NIM 857894673. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu untuk mengamati gerak geotropisme pada tumbuhan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah 2 cup yang telah diisi dengan kapas dan sudah ditetesi dengan air. Kemudian, objek yang akan kita gunakan adalah biji kacang hijau secukupnya. Selanjutnya, kita akan letakkan biji kacang hijau ini di atas kapas. Langkah selanjutnya, untuk pot A akan kita letakkan secara vertikal. Kemudian untuk yang B akan kita letakkan secara horizontal. Pada hari pertama untuk pot A, biji masih belum berubah, sedangkan untuk pot B terdapat biji yang sudah mulai pecah. Di hari kedua, pot A biji sudah mulai pecah, sedangkan untuk yang pot B, biji yang sudah pecah sudah mulai panjang. Pada hari ketiga, pot B mulai muncul akar lebih banyak daripada pot A. Dan pada hari keempat, pot B mulai muncul bakal daun yang lebih cepat daripada pot A. Panjang pot A kurang lebih 1 cm, sedangkan panjang pot B kurang lebih 3 cm. Dan pada hari kelima di sini pot A dan pot B sama-sama mulai muncul batang yang kurang lebih tingginya sama-sama mencapai kurang lebih 6 cm. Adapun tinggi antara pot A dan pot B
tidak selisih begitu banyak ya. Karena meskipun pot B diletakkan secara horizontal, akan tetapi pertumbuhannya tetap naik ke atas. Seperti pot A yang ditaruh secara vertikal. Dan pada hari ke-6, batang mulai meninggi mengarah ke atas. Meskipun pertumbuhan awalnya lebih dulu pot B, namun pada akhirnya tinggi batang kacang hijau pot A lebih tinggi daripada tinggi batang kacang hijau pot B. Dan ini pengamatan hari ke-7, yaitu batang tumbuh ke atas dan daun mulai terbuka. Tinggi batang kacang hijau pot A mencapai 20 cm, adapun tinggi batang kacang hijau pot B mencapai 16 cm. Sekian pengamatan saya pada praktikum hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.